Baik, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Gimana kabarnya pagi ini? Luar biasa, puji Tuhan ya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKI Kafling Polri. Bila ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir, kami mohon untuk dapat berdiri. Tidak ada? Baik, kami lanjutkan. Untuk selanjutnya kami mohon perhatiannya untuk beberapa warta lisan. Yang pertama, kebaktian Minggu Advent keempat pada hari ini, Minggu 22 Desember 2024 pukul 7.30 dan pukul 10 akan dilayankan oleh Pendeta Yolanda Pantau dari GKI Surya Utama dengan tema Yang Kecil Beroleh Kasih Karunia. Pelayan liturgi oleh Bapak Togap Effendi Situmorang dengan pemusik Kolintang Hope, pemandu pujian Ibu Marina Lubis dan Bapak Edwin Chandra. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Selanjutnya kebaktian malam Natal. Kebaktian malam Natal akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember pada pukul 5 sore dan pukul 8 malam. Tolong di notes ya Bapak Ibu, kebaktian malam Natal saya ulang akan diadakan Selasa 24 Desember pukul 5 sore dan 8 malam. Dengan tema Raja Damai Lahir di Tengah Kegelisahan. Pelayan firman oleh Pendeta Adi Soselia Patria Bara. Lalu mengingatkan kembali pada kebaktian malam Natal nanti, akan ada acara saling tukar kartu Natal. Ya. Jadi Bapak Ibu dapat menyiapkan kartu Natalnya dari rumah yang dibawa ke gereja, nanti kita bisa saling bertukar dengan sebelah kita. Selanjutnya untuk persembahan palungan. Dengan penuh sukacita, marilah kita menyambut penebus kita, Yesus Kristus, dengan menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan palungan pada kebaktian malam Natal pada hari Selasa 24 Desember 2024 pukul 5 dan 8 malam dengan cara menyiapkan persembahan dalam amplop. Amplopnya sudah tersedia di meja penerima tamu depan. Atau boleh juga melalui QR GKI Kafling Polri yang tertera di dalam warta jemaat atau ada juga di bangku belakang jemaat. Sesuai dengan keputusan dalam persidangan Majelis Jemaat bulan Desember 2024, maka persembahan Natal Palungan kali ini akan dialokasikan untuk kas gereja. Kiranya anggota jemaat dan simpatisan dapat mempersiapkan persembahan ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian Natal dan Baptis Kudus Anak akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2024, pukul 7.30 pagi. Dengan tema Yesus Bersama Kita. Akan dilayankan oleh Pendeta Adi Soselia Patria Bara. Kebaktian Natal kali ini adalah kebaktian intergenerasional. Jadi seluruh jemaat dewasa, pemuda, remaja, anak-anak dan juga lansia diundang untuk hadir. Lalu Natal Komisi Usia Muda akan diadakan Rabu 25 Desember pukul 5 sore dengan tema, nah ini menarik ya temanya, kalau dibaca FOMO JOMO gitu ya Pak. Oh FOMO-nya dicoret, ada JOMO-nya aja. Apa sih arti JOMO? Joy of missing out ya. Pelayan firman dari Pendeta Christian Huta Barat dari GKI Jati Murni. Bapak Ibu boleh hadir juga pada perayaan Natal Komisi Usia Muda ya. Walaupun bukan pada range usia muda tapi boleh datang. Boleh begitu Pak Togap? Sangat diundang, sangat diterima ya, welcome ya. Selanjutnya perayaan Natal umum. Banyak ya Bapak Ibu, nih jangan sampai ada yang kelewat. Makanya saya bacanya berulang-ulang. Perayaan Natal umum pada hari Sabtu 28 Desember jam 5 sore di gereja. Nah dalam acara ini kita akan memaknai Natal
lewat drama musikal. Nah, Satu Kata Yang Tertunda itu judulnya ya. Nanti akan ditampilkan oleh komunitas seni The Art Beat. Ya. Kita akan melihat tayangan video berikut ini. Silahkan tim multimedia. Percayalah Bu, Mama tidak akan pernah merasa kehilangan. Mama tidak mungkin mencari, apalagi lapor polisi. Bagi Mama, lebih menyedihkan kehilangan seekor anak ayam daripada kehilangan anak cacat seperti aku. Jangan bicara seperti itu. Dengan senang hati aku akan melakukannya untuk bahagia. Gimana, menarik sekali kan cuplikannya ya. Tadi ada perselisihan gitu. Nanti Bapak Ibu kalau melihat live dan lengkapnya harus hadir pada perayaan Natal Sabtu 28 Desember pukul 5 sore. Ya. Warta terakhir bagi Bapak Ibu yang sudah membawa ornamen Natal. Apakah sudah ada yang membawa? Sudah dipasang tadi pagi? Sudah, oke. Kalau yang masih belum sempat memasang, diberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk dapat menggantungkan di pohon Natal setelah kebaktian berakhir. Itu saja, sekian Warta Lisan, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dan selama ibadah berlangsung, jemaat dimohon untuk menjaga ketenangan. Kini mari kita masuk saat teduh sejenak. Umat yang terkasih, kita akan menyalakan lilin Advent keempat. Lilin ini mengingatkan bahwa kasih Allah merangkul dan menopang setiap ciptaannya. Inilah kesaksian Maria dalam Lukas 1 ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kristus sang sumber kasih, biarlah kasih-Mu memampukan kami merangkul sesama. Kasih-Mu setia dan besar, ya Allah. Kami bersyukur kepadamu. Kasih-Mu memelihara hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Kau yang maha adil.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara sekalian, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara. Aku kecil, kata mereka. Engkau kecil juga. Aku tak punya suara, tak bisa apa-apa, kata mereka. Engkau juga dibungkam, tapi diam-diam saja. Kita sama-sama dibuli, dirundung, dilecehkan, ditindas dan dilindas, bukan? Yang kupikirkan ditolak, yang kurasakan didepak, yang kubuat disepak. Apakah aku memang tak penting? Pantasnya hanya ada di pinggiran, menonton yang berkuasa dan berjabatan. Apakah aku ada, Tuhan? Aku kecil, kata mereka. Engkau kecil juga? Aku tak punya suara, tak bisa apa-apa, kata mereka. Engkau juga dibungkam, tapi diam-diam saja? Kita sama-sama dibuli, dirundung, dilecehkan, ditindas dan dilindas, bukan? Yang kupikirkan ditolak, yang kurasakan didepak, yang kubuat disepak. Apakah aku memang tak penting? Pantasnya hanya ada di pinggiran, menonton yang berkuasa dan berjabatan. Apakah aku ada, Tuhan? Umat kekasih Tuhan, jika kita merasa kecil dan tersingkir, renungkanlah. Jika kita mengecilkan dan menyingkirkan sesama ciptaan Tuhan, renungkanlah. Jika kita merasa baik-baik saja, renungkanlah. Ampunilah kami, ya Allah, ketika kami melihat diri kami terlalu kecil, bahkan untuk memahami diri dan karya-Mu yang agung. Luka-luka kami mengecilkan orang lain,
sembari menepikan cinta kasih-Mu. Cinta yang rela menjadi mungil dalam Kristus yang berkorban diri. Ajarlah kami percaya kembali kasih-Mu tak pernah pergi. Cinta-Mu menguatkan kami untuk menanti dan menyongsong-Mu, menemukan-Mu lahir dan hidup dalam keseharian kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, di bawah kuasa dosa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Segala yang kita buat, bahkan yang kita korbankan tak bisa mengubah keadaan. Akan tetapi, kasih dan kehendak Allah dalam Kristus mengangkat kita. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 dinyatakan, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Cinta dan selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat kemerdekaan diri dan di sekitarmu. Berikan salam kepada
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya yakin kita semua sudah merasakan bagaimana kasih Allah selalu dinyatakan di dalam hidup dan perjalanan hidup kita. Walaupun terkadang mungkin kita ragu dan bertanya, di mana kau Tuhan? Namun hari ini saya mau mengajak untuk merasakan kembali, mengingat kembali kasih Allah, perbuatannya nyata yang pernah kita rasakan di dalam hidup kita. Kasih Allah begitu besar, Dia hadir di setiap saat di dalam hidup kita. Besar kasih Allah, kita nyanyikan bersama. Marilah umat Tuhan yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, biarlah dalam rasa syukur atas kehidupan yang Tuhan karuniakan, dalam segala suka duka naik turunnya, kami mau berserah sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan dan kepada pimpinan Tuhan. Maka biarlah kami sungguh-sungguh mengarahkan hati kepada Tuhan, sungguh-sungguh mendengar, menyimak firman Tuhan, merenungkannya dalam hati kami, sehingga firman itu boleh menjadi cara Tuhan mengajar kami, membimbing kami, mengarahkan kami di jalan yang benar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab menurut Mika 5 ayat 2 sampai 5. Mika 5 ayat 2 sampai 5. Demikian bunyinya. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Ia akan teguh mengembalikan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Dia akan menjadi damai, sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan memasuki puri-puri kita. Kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, 8 pemimpin rakyat. Mereka akan menggiring negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Ia akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia memasuki negeri kita dan menginjak
wilayah kita. Sorry, sebentar. Mika 5 ayat 2-5. Sorry. Oke, kalau begitu Mika 5 ayat 1 sampai di sini 4. Oke. Saya ulang ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sorry. Oh, katanya nggak usah diulang. Karena di sini di perjanjian TB, Mika 2 ayat 5-nya memang itu. Karena di perjanjian lamanya ayat 1-nya berbeda memang. Saya kemarin baca juga di Mika 1 ayat. Tapi di sini Mika 2 mulai dari sebab itu ia akan membiarkan mereka. Mika 5 ayat 2. Oh, demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Lalu kata Maria, Juru selamat
Pembacaan kedua diambil dari pembacaan Alkitab menurut Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 5 sampai 10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang. Seperti tertulis dalam gulungan kitab tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah." Di atas ia berkata, "Kurban dan persembahan, kurban bakaran, dan kurban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Maranatha. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Ya, tadi agak bingung ya, tadi Pak Timothy agak bingung karena memang tadi mestinya yang dibacakan itu Mika 5 ayat 1 sampai 4 atau kalau di Warta Jemaat ayat 1 sampai 5 karena ayat yang pertamanya ini penting. "Hai engkau Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu." Ini bagian dari pembacaan Alkitab menjelang masa Natal. Tapi Pak Timothy nggak salah tadi karena memang di liturgi dicetaknya ayat 2 sampai 5. Ya jadi ya udah. Itu, tapi ini ayat ini kalau nggak dibaca jadi ada yang kurang karena khotbahnya mau mulainya pakai ayat ini gitu ya. Ya saudara-saudara, menarik bahwa Tuhan memilih Bethlehem Efrata. Kota yang tidak akan dikenal kalau bukan karena Yesus lahir di situ. Bethlehem itu dari Yerusalem itu jaraknya hanya, kalau zaman sekarang naik mobil itu hanya sejam. Ya zaman dulu berarti juga gak jauh-jauh amat ya, walaupun mungkin dulu gak ada mobil. Tapi perjalanan sejam itu kan kurang lebih berapa? 60 km, 50 km tidak terlalu jauh. Nah tapi Bapak Ibu saudara-saudara, Bethlehem ini mungkin kalau sekarang ini ibaratnya mungkin seperti kayak Karangtengah atau mungkin Serpong gitu ya. Bukannya Jakarta. Sebuah kota yang seringkali dianggap ya udah Jabodetabek, bagian dari Jakarta walaupun sudah bukan Jakarta.
Dan justru di kota atau mungkin bahkan kecamatan, kabupaten yang tidak terkenal ini, Tuhan memilih untuk menjadi tempat kelahiran Tuhan Yesus. Dan ini disampaikan di kitab Mika. Kenapa tiba-tiba Mika bicara soal engkau hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, dan ini bicara tentang Mesias yang akan datang. Mengapa spesifik sekali? Dan di sini sebetulnya ini menjadi sebuah gambaran bahwa nubuat mesianik itu sungguh digenapi oleh kelahiran Tuhan Yesus. Karena bapak ibunya tidak tinggal di Bethlehem. Mereka orang Nazaret. Karena peristiwa diwajibkan untuk sensus penduduk, mereka datang ke Bethlehem bertepatan dengan saat Maria sudah harus melahirkan. Seandainya ini semua tidak terjadi, maka Yesus tidak lahir di Bethlehem. Dan ini menarik bahwa penggenapan nabi-nabi itu menjadi sangat detail tergenapi pada Yesus. Nah, tetapi ini sayangnya masih tidak cukup meyakinkan untuk orang-orang Yahudi. Untuk orang-orang yang hidup berdasarkan kitab para nabi, tetapi tidak menerima kegenapan-kegenapan ini. Saudara-saudara, dan menarik lagi bahwa Tuhan memilih kota kecil ini sebagai tempat kelahiran ini menggambarkan bahwa bahkan untuk kotanya, untuk lokasinya pun Tuhan memilih tempat yang kecil, tempat yang tidak terkenal. Saudara-saudara, kalau misalnya nih, saudara mau punya anak, mau melahirkan, kebetulan kalau bisa milih gitu ya, mau pilih lahir di Jakarta atau di kota yang tidak dikenal. Ya sebetulnya sih nggak masalah ya, tapi kan nanti akte lahir lalu jadi KTP kan lebih keren kalau kelahirannya Jakarta gitu ya. Ya sebenarnya Jakarta biasa aja sih ya. Tapi bisa pilihlah antara Jakarta, bisa lahir di Jakarta atau di New York atau di Tokyo atau di Paris. Ya pasti pilih itu ya. Terlepas dari ntar jadi warga negara mana, tapi kan nanti KTP lahir di mana, New York. Waduh, kayaknya tuh bangga gitu ya. Bahkan kita nih yang sebetulnya apa sih bedanya lahir di mana sama tingkah laku kita tuh nggak penting-penting amat, tetapi kalau bisa milih kita pasti mau milihnya kota yang keren. Tetapi Tuhan memilih Bethlehem, ya kota kabupaten kecil yang bukannya Yerusalem, padahal udah dekat, bukan Yerusalem, kota kelahiran, kota tempat raja-raja bertata, tapi Bethlehem. Nah saudara-saudara, dalam banyak peristiwa di Alkitab memang Tuhan memilih untuk memakai orang-orang yang bukan siapa-siapa. Kita tahu murid-murid Tuhan Yesus adalah para nelayan, para pemungut cukai, orang-orang yang bukan siapa-siapa. Walaupun ada juga mungkin seperti Paulus ya, yang adalah seorang ahli Taurat, seorang Farisi. Tetapi banyak kali dipakai orang-orang yang bukan siapa-siapa. Termasuk juga Maria, ibu Yesus. Maria ibu Yesus memang kalau sekarang kita memandangnya sebagai sosok perempuan kudus yang hebat. Tetapi pada saat itu Maria ini sebetulnya hanya remaja belia. Yang namanya remaja sebaik-baiknya, sekudus-kudusnya ya remaja. Segitu-gitulah gitu ya, dia belum menyelamatkan orang sakit, dia belum membagi makanan untuk orang miskin, dia belum membuat perubahan di tengah masyarakat, seorang remaja. Yang mungkin juga banyak remaja-remaja lain yang juga baik hatinya, yang juga tulus, yang juga kudus hidupnya. Namanya anak remaja. Tetapi Tuhan memilih untuk memakai Maria. Kenapa Maria? Kenapa bukan Elizabeth yang adalah seorang istri imam besar? Yang juga tentunya orang yang baik, makanya menjadi ibu dari Yohanes Pembaptis. Tapi dipilihnya Maria. Ya tentu kita bisa katakan itu untuk menggenapi nubuat bahwa anak darah itu akan melahirkan. Tapi Maria itu tentu bukan satu-satunya yang available. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa Tuhan itu memakai kita bukan karena kehebatan kita. Tuhan memakai kita bukan karena kita sudah berjasa, karena kita layak, karena talenta kita luar biasa, tetapi karena Tuhan mau memakai kita. Maka itu agak heran kalau, tapi bukan agak heran sih, itu sering kali terjadi, termasuk saya sendiri juga ya, ketika merasakan bahwa inilah panggilan saya menjadi pendeta, saya sebetulnya kalau bisa nggak mau gitu ya, kalau bisa saya mau mengerjakan yang lain, itu dulu pergumulan masa muda gitu ya.
Berat sekali rasanya. Padahal kalau dipikir-pikir, siapa sih saya? Sehingga Tuhan mau memakai saya menjadi alatnya, menjadi hambanya gitu ya. Tetapi itu kan manusia gitu ya. Kita tahu kalau dipakai Tuhan sebuah kemuliaan. Tapi ketika panggilan itu datang, Tuhan kenapa saya? Yang lain aja. Semua, Musa ketika dipanggil Tuhan, aku gak bisa bicara ya Tuhan. Aku begini, aku begitu ya kan. Yunus ketika disuruh kabur-kaburan. Banyaklah, semua orang itu, banyak tokoh nabi-nabi ya, Nabi Yesaya juga, sesungguhnya aku adalah orang yang najis bibir, yang hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, kurang lebih menolak jangan saya. Tetapi Tuhan memilih bukan karena kita layak, maka ketika Tuhan memilih kita, itu seharusnya kita pandang sebagai kasih karunia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Maria mengalami sukacita ketika dia berjumpa dengan Elisabet dan kemudian Elisabet berkata, siapakah aku sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku ya, karena Elisabet kepenuhan Roh Kudus dari bayi yang ada di kandungannya dari Yohanes itu menyadari bahwa Maria yang mengandung Yesus datang, dia kepenuhan Roh Kudus. Lalu kemudian Maria pun juga bersukacita. Dia mengucapkan nyanyian sukacita yang tadi kita nyanyikan bersama dalam nyanyian antar bacaan itu. Di situ dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Saudara-saudara, kemuliaan yang dialami oleh Maria, bukan artinya dia dimuliakan, tapi kan luar biasa ya. Tiba-tiba seakan-akan ada orang, coba kita datang, lalu ada orang kepenuhan Roh Kudus lalu mengucapkan berkat atas kita. Itu kan kayaknya luar biasa ya kalau itu sampai terjadi, itu pengalaman religius yang luar biasa. Dan yang hebatnya adalah atau yang menarik adalah dalam keterpukauan itu Maria justru memuji Tuhan karena dia memperhatikan kerendahan hambanya. Maria merasa kecil di hadapan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di depannya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, gak punya kekuatan apapun. Kalau kita masih terus merasa bahwa kita ini hebat, kita punya kenalan ini itu, tabungan kita udah cukup, kita punya jabatan, kita punya kuasa. Dengan kata lain, kalau ada orang macam-macam sama kita, kita akan berpikir, lu gak tahu siapa gue gitu ya. Lu gak tahu gue bisa apa sama lu gitu. Bapak Ibu Saudara itu, atau ya mungkin gak ngomongnya gak kasar begitu ya, mungkin tapi ada pikiran gitu, ini kalau saya mau hancurkan kamu saya bisa. Itu menandakan bahwa kita belum benar-benar hidup dekat dalam kemuliaan Tuhan. Semakin kita dekat dengan kemuliaan Tuhan, semakin kita merasa I am nothing. Aku ini tidak punya apapun, tetapi di sisi yang lain Tuhan memperhatikan aku yang rendah dan Tuhan memakai aku. Ya, sehingga ketika kita berpikir, ketika kita punya banyak kekuatan, kita punya banyak berkat yang bisa kita gunakan, kita tidak berpikir untuk menunjukkan siapa saya, tetapi rasa syukur karena Tuhan memperhatikan saya yang bukan siapa-siapa, maka saya mau gunakan sebaik mungkin untuk melayani kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini saya mau bicara tentang sesuatu yang agak tidak nyaman ya, agak mungkin mengerikan. Tetapi ini sebuah hal yang ketika saya membaca teks ini lalu membaca berita itu, buat saya ini ada sebuah kisah kemiripan. Bapak Ibu tahu Giselle Pelicot, seorang perempuan Perancis yang selama 10 tahun dijual oleh suaminya tanpa dia sadar. Tahu ya kasusnya ya. Jadi dia saat ini umur 72 tahun. Tapi dari tahun 2000, pokoknya sebelum pandemi lah ya, selama 10 tahun suaminya tuh setiap malam selalu masak buat dia, bikin dessert, ya gak setiap malam lah. Tapi ini bagian dari suami ideal di mata Giselle, adalah dia selalu suka masak buat Giselle. Dan ternyata itu dipakein obat tidur yang sangat keras. Sehingga sesudah makan itu dia akan tidur dan benar-benar tidurnya kayak orang pingsan, gak sadar. Kayak orang di bawah obat anestesi gitu ya. Dan apa yang dilakukan suaminya, dia menjual istrinya ke laki-laki di internet untuk disetubuhi dan direkam. Dan hal ini ketahuannya karena suaminya suatu hari ketahuan lagi melecehkan orang di supermarket, lagi ngintipin rok perempuan di supermarket, sehingga ditangkap polisi lalu diperiksa handphonenya.
Dan ketika diperiksa handphonenya, di situ ketahuan ada folder rekaman video istrinya sedang diperkosa oleh 51 laki-laki yang sudah ketangkap. Jadi yang tercatat ada kontak mau deal ini dengan dia ada 83 laki-laki dari usia 27 tahun sampai usia 70 tahun lebih, dan yang sudah ketangkep dan kena hukuman 51 orang. Dan gilanya laki-laki ini, Dominic suaminya ini berkata begini, dia gak merasa salah karena dia berpikir itu kan istri saya. Jadi karena itu istrinya, itu properti dia, mau diapain aja boleh. Gila ya saudara-saudara, makanya saya katakan ini sebuah kegilaan. Dan hari Kamis kemarin, ini sebuah sidang yang menggegarkan Perancis dan tentunya juga seluruh dunia. Ya kalau kita nggak tahu mungkin karena kita lihatnya Agus Buntung sama Gus Mitfah ya, jadi kita mungkin nggak ngikutin yang ini gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Kamis kemarin keputusan persidangan dijatuhkan dan suaminya dihukum 20 tahun. Tentu sebenarnya kita ngomong cuma 20 tahun, gila gitu ya. Tapi ya udah, suaminya udah umur 70 lebih. Ya 20 tahun. Ya tapi ya udahlah gitu ya. Dan semua orang 51 orang sudah kena hukuman mulai dari 6 sampai 12 tahun. Dan Giselle ini sebetulnya dia bisa memilih untuk persidangan tertutup. Karena banyak persidangan pelecehan, pemerkosaan dilakukan tertutup. Karena korban takut kan nanti dijadikan sorotan. Seringkali kan media gitu ya. Korban malah diceritakan ya kan kelakuannya seperti apalah dan sebagainya, dicari-cari salahnya. Tapi dia memilih untuk menjadi persidangan terbuka. Yang artinya video-video yang direkam suaminya itu akan ditonton secara terbuka di dalam ruang pengadilan, walaupun ya mungkin gak semua orang mau menonton gitu ya. Kenapa dia memilih untuk terbuka? Karena dia katakan yang harusnya malu itu bukan saya, yang harusnya malu itu adalah pelaku, saya adalah korban. Dan peristiwa ini disambut oleh banyak orang, kaum perempuan maupun kaum laki-laki yang mengatakan sudah saatnya kekerasan ini dihentikan. Dan ketika Giselle itu keluar dari pengadilan sesudah diputuskan hukuman untuk para penjahat ini, itu banyak orang ya menunggu di gedung pengadilan dan dia ditepukin tangan gitu ya. Saudara-saudara, saya melihat gambar ini tentang seorang perempuan yang dipikir tidak punya hak atas tubuhnya, lalu membaca kisah Elizabeth dan Maria yang bertemu. Saya melihat ada kemiripan. Tidak sama tentunya karena Elizabeth dan Maria bukan korban kekerasan, tapi mereka juga adalah perempuan-perempuan yang tidak punya hak atas tubuhnya, dalam arti masyarakat yang menentukan tubuh mereka itu seperti apa. Kita tahu dalam Lukas 1 ayat 7 dikatakan Elizabeth dan Zakaria tidak punya anak karena Elizabeth mandul. Maka stigma itu bahwa dia adalah perempuan yang mandul yang tidak bisa punya anak itu menjadi bagian dari identitasnya. Tubuhnya menjadi identitasnya. Kita juga tahu Maria dia mengandung sebelum dia menikah. Yang artinya dia bisa dihukum rajam karena dianggap telah berbuat zina, telah berbuat cemar. Tubuhnya menjadi ladang penghakiman bagi masyarakat. Dan kedua perempuan ini berada dalam kondisi yang rapuh. Elizabeth memang dia berbahagia, dia sedang mengandung anak yang dinantikan. Dia punya suami, usianya tapi sudah lanjut. Tapi Bapak Ibu bayangkan ya, seorang perempuan dengan usia yang sudah cukup senior ketika punya anak yang dinanti-nantikan, itu cemasnya seperti apa? Cemas, kita bayangkan ya, cemas gimana kalau nanti gugur? Gimana kalau nanti kenapa-napa? Gimana kalau ternyata nggak jadi? Sementara ini udah jadi omongan, trending topik, udah jadi omongan masyarakat. Dan juga hatinya sendiri, dia menjaga hatinya, kan ini gimana kalau ternyata anak ini nggak jadi? Bisa dibayangkan, beda dengan mungkin kalau perempuan umur 20-an baru menikah punya anak ya take for granted. Tapi buat Elizabeth ini sebuah hal yang menjadi sangat rapuh. Buat Maria juga posisinya menjadi sangat rapuh. Saat itu Yusuf belum menyatakan akan menikahi Maria, dia ini masih dalam kegalauan. Katanya kan malaikat mengatakan kerabatmu Elizabeth juga sedang mengandung, makanya Maria pergi mengunjungi Elizabeth. Nah, tetapi dalam perjumpaan mereka ada sukacita yang sangat besar. Elizabeth yang bersukacita dikunjungi Maria, Maria yang bersukacita karena Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Dan kembali ke kisah Giselle yang keluar dari gedung pengadilan dan disambut dengan tepuk tangan oleh orang-orang yang berada di belakang dia.
Saudara-saudara, di situ saya melihat sukacita mereka adalah sukacita karena keadilan. Demikian juga Elizabeth dan Maria, sukacita mereka karena keadilan dan kuasa Tuhan dinyatakan, dibuktikan. Dan sukacita atas keadilan inilah yang mau kita rayakan. Saudara-saudara, banyak kali kita bersukacita tuh karena kemenangan. Kita bersukacita karena kita dapat duit banyak. Kita bersukacita karena kita berhasil. Kita bersukacita karena anak kita semua udah jadi orang. Anak kita menikah semua dengan orang-orang yang bibit bobot bebetnya bagus. Kita bersukacita karena itu. Tapi sukacita kita yang seperti itu hanya dirasakan oleh kita yang mengalami kemenangan, keberhasilan, apapun yang kita mau. Buat orang lain, kadang-kadang bukan saja tidak ikut bersukacita, walaupun mungkin dia datang ke pesta, mengucapkan selamat, ya, ngasih kado. Tapi belum tentu sukacita itu turut dirasakan di hatinya. Bahkan seringkali kadang-kadang orang malah jadi iri hati kan. Ketika ngeliat ada orang bersukacita, kok dia enak ya hidupnya ya, kok Tuhan baik ya sama dia. Lihat tuh, dia mobil udah banyak, menang undian dapat mobil. Saya kemana-mana naik angkot nggak pernah dapat undian motor juga. Ya nggak pernah ngisi undian, gimana bisa dapat gitu ya. Tapi kan ketika kita melihat orang bersukacita karena keberhasilan, seringkali kita nggak bisa ikut bersukacita. Bahkan seringkali malah jadi iri hati ini. Atau bukan kita iri hati lah, tapi ya kita biasa aja gitu. Tapi sukacita karena keadilan, karena kebenaran dibukakan, karena yang tertindas mendapat pembelaan, yang dianiaya mendapat kebebasan. Sukacita itu berlaku universal. Saudara-saudara, saya gak kenal Giselle gak kenal saya, tapi saya bersukacita. Ada pengharapan bahwa akan ada perubahan dalam hukum, akan ada perubahan kesadaran dalam masyarakat. Semoga, walaupun mungkin belum tentu. Tetapi sukacita karena keadilan akan membawa pengharapan bagi yang lain. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mungkin seringkali merasa bahwa kita ini kecil ya. Bukan siapa-siapa, seperti tadi dalam liturgi di awal juga dikatakan, aku kecil, tidak bisa apa-apa, dibungkam, dibully, dirundung, dilecehkan. Mungkin kita seringkali dianggap bukan apa-apa. Tetapi kalau kita yang kecil ini mau dipakai oleh Tuhan, berjuang untuk keadilan, bersukacita karena kebenaran, alih-alih kita hanya mencari sukacita untuk diri kita sendiri, atau kita mencari pembalasan dendam untuk diri kita sendiri, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka sukacita itu bisa terjadi dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Ya. Percayalah bahwa Tuhan mau memakai kita, Tuhan memperhatikan kita. Tapi mindset kita harus diubah. Kalau mindset kita berpikir bahwa Tuhan berkati saya, berikan saya kemenangan, biar saya bersukacita Tuhan, doa-doa saya semua dijawab. Mungkin seringkali kita menjadi kecewa. Ya, banyak orang mengalami kepahitan kepada Tuhan. Bayangkan kalau kita mengalami kepahitan kepada Tuhan, kita mau lari kemana? Kita punya kepahitan sama manusia, kita bisa udah stop kontak, gak usah lagi berhubungan sama dia, katakanlah gitu ya. Tapi kalau kita punya kepahitan pada Tuhan, kepada siapa kita berdoa? Kepada siapa kita berpengharapan? Ya. Tapi banyak orang punya kepahitan karena itu, karena kecewa, karena doa-doanya tidak terjawab. Tapi karena apa? Fokusnya adalah pada dirinya sendiri. Tapi kalau kita semakin mendekat kepada Tuhan, kita akan semakin merasa kita bukan apa-apa, kita gak punya apa-apa. Tetapi kita punya Tuhan, dan Tuhan mau memakai kita bukan untuk sukacita yang sempit dan hanya untuk diri kita, tetapi untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang besar. Maka sukacita itu akan meluas. Saudara-saudara, Natal yang sebentar lagi kita rayakan adalah peristiwa sukacita. Allah yang menjadi manusia, yang merendahkan dirinya untuk menjadi manusia dalam bayi Yesus yang lahir di kota kecil Bethlehem, yang dikunjungi oleh gembala, orang Majus baru nanti 2 tahun kemudian gitu ya, dikunjungi oleh gembala-gembala, dibaringkannya bukan di baby crib tetapi di tempat makan ternak. Tetapi disitulah sukacita yang gegap gempita sampai seluruh langit bersukacita ketika Allah berpihak kepada yang lemah. Allah melawat orang-orang yang bukan siapa-siapa. Saudara-saudara, maka biarlah kita pun juga menunjukkan sukacita Natal, Immanuel, Allah bersama kita dengan menjadikan diri kita alat Tuhan.
Bukan mengandalkan kehebatan kita, kekuatan kita, tapi mau dipakai oleh Tuhan. Ya, dan sebuah sukacita luar biasa seperti yang dirasakan oleh Maria dan Elizabeth. Karena mereka memberikan diri dipakai oleh Tuhan, mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Dan satu hal terakhir, Tuhan katakan, Elizabeth berkata begini ya saudara-saudara, berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dalam bahasa Inggris di sini dikatakannya adalah terlaksana di sini fulfilled, akan dipenuhi. Saudara-saudara, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, maka percayalah bahwa hidup kita itu bukan cuma joyful, gembira, happy, tetapi akan fulfilled, akan penuh. Orang yang hidupnya fulfilled itu orang yang bukannya soal semuanya tercapai, tapi orang yang hidupnya penuh. Hatinya penuh dengan sukacita, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan rasa syukur. Fulfilled, terpenuhi, tercukupi, tidak kekurangan. Bukan berarti karena semua udah tersedia, kita udah tahu bulan ini apa gitu ya. Tapi akan terpelihara, tercukupi. Maka biarlah sekali lagi Bapak Ibu, seberapapun kecilnya kita merasa, seberapapun rendahnya kita merasa, berikan diri kita untuk dipakai Tuhan. Carilah sukacita, bukan sukacita personal, tapi sukacita dalam keadilan dan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan iman kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ibu, saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, pada saat ini kami mau bersatu hati dalam doa kami sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, membawa ke hadapan Tuhan permohonan doa kami. Kiranya Engkau berkenan untuk memperhatikan dan melawat kami melalui jawaban doa-doa kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk para pelayan, baik di gereja kami, GKI Kafling Polri, maupun di seluruh gereja Tuhan, orang-orang yang memberikan diri untuk melayani Tuhan, baik secara penuh waktu atau bahkan di tengah kesibukan mereka menjadi penatua, menjadi pengurus komisi, menjadi guru sekolah minggu, pelayan ibadah dan sebagainya, agar kami boleh terus semangat dalam melayani Tuhan dan jemaat-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi tim Oikumene yang melayani di luar, terutama di lingkungan masyarakat, agar kiranya kami sungguh boleh menjadi kesaksian. Orang boleh mengenal kami sebagai tangan, kaki bagi tubuh Kristus, dan pekerjaan kami boleh sungguh menjadi berkat. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk situasi kehidupan kami di dunia ini. Di tengah begitu banyaknya kekerasan, begitu banyaknya penindasan, bahkan terjadi di dalam keluarga-keluarga, di dalam lembaga-lembaga pendidikan, di dalam lembaga-lembaga agama, ada begitu banyak hal-hal yang jahat terjadi. Tuhan, kiranya mampukan kami untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Mampukan kami untuk berpihak membela mereka yang tertindas dan yang lemah. Tapi biarlah kami juga mewaspadai diri kami. Kalau Tuhan berikan kami kuasa, agar kami tidak semena-mena dalam kuasa kami. Kami sebagai orang tua, biarlah perkataan kami baik kepada anak-anak kami. Kami sebagai anak-anak yang dewasa, biarlah kami juga tidak mengabaikan atau mengecilkan orang tua kami yang sekarang mungkin membutuhkan bantuan kami. Kami sebagai suami, kami sebagai istri, biarlah kami boleh saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Biarlah kiranya Tuhan mulai dari kami boleh menjadi pelaku keadilan, pembawa damai dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi ekonomi politik, baik di seluruh dunia maupun khususnya di tanah air kami. Dengan begitu banyak isu, dengan begitu banyak kekhawatiran, biarlah kami berjalan dengan tenang dalam pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan juga terus turut bekerja melalui orang-orang yang telah ditunjuk, dipilih, diangkat menjadi pemerintah. Sehingga mereka juga boleh melakukan tugas mereka dengan baik, dengan benar, dengan hikmat dan akal budi. Tuhan, kami juga mau serahkan Tuhan pergumulan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami yang sedang sakit, kami yang sedang dalam pergumulan ekonomi, kami yang dalam masalah dalam rumah tangga kami, dalam relasi kami dengan impian, harapan, dan kerinduan-kerinduan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Lawatlah kami Tuhan, perhatikanlah kerendahan hamba-hambamu. Biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk menjawab doa kami, dan pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
What is our grown up Christmas list? Kalau Natal pin hadiah apa ya? Tuhan tahu yang terbaik yang kita butuhkan, kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita memang tidak bisa, bahkan mustahil untuk dapat mencukupi, memenuhi tuntutan dunia. Mungkin karena itu kita merasa kecil, tidak berdaya. Tetapi Lukas 1 ayat 50 mengingatkan, rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Mari kita bersyukur karena Allah pencipta semesta mau mengasihi kita. Mari kita bersyukur oleh karena iman kita yang Tuhan pelihara dan perbuatannya yang merahmati hidup kita. Sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun, anugerah dan berkat, yang tak terhilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Mari kita berdiri. Mulia Allah-Mu yang tiada tertandingi, Sang Bapa Anak Roh di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang penuh kasih, yang mau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yang Kau kasihi, untuk kami yang besar dan yang kecil, yang tinggi dan yang rendah, yang telah kami terima karena kami percaya bahwa Ialah Juru Selamat hidup kami, sehingga memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas semua pemberian-Mu dan penyertaan-Mu. Karenanya, kami serahkan persembahan ini, juga seluruh kehidupan kamu, demi kasih-Mu. Di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, nantikanlah Tuhan yang peduli pada yang tersisih, yang memberi anugerah bagi yang terpinggir. Jadilah pribadi yang berani terbuka untuk berbagi cinta.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan menyatakan kasih pemeliharaan. Kiranya cinta kasih Kristus Sang Raja Damai menghidupkan kasih tidak terbatas. Kiranya penyertaan Roh Kudus Sang Penolong mencurahkan kasih yang menyegarkan. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya.